Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nuraskia Putri dari kelas 10 Kuliner 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Masuknya agama Islam ke Nusantara secara tidak langsung membawa perubahan terhadap kehidupan politik dan sosial budaya Nusantara. Dalam bidang politik, konsep dewa raja yang bercorak Hindu-Buddha di mana raja dianggap sebagai titisan dewa diganti dengan konsep Islam Khalifah. Sebutan raja diganti menjadi sultan. Selain itu, saat meninggal sang sultan tidak didarmakan di dalam candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh Islam tampak setidaknya dalam beberapa hal. Yang pertama, tidak dikenal lagi sistem kasta atau pelapisan sosial sebagaimana dalam agama Hindu. Hal ini juga merupakan salah satu faktor mudahnya Islam dianut masyarakat Nusantara. Yang kedua, dari segi bahasa. Banyak kosakata Arab dipakai dan diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara. Islam pertama kali masuk ke daerah Melayu di mana bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan dan bahasa komunikasi dalam perdagangan. Seiring perkembangan Islam, banyak kosakata Arab diserap atau dikonversi ke dalam bahasa Melayu. Selain itu, terjadi modifikasi atas huruf-huruf Pallawa ke dalam huruf Arab yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Yang ketiga, pengaruh lain yang sangat nyata adalah dalam bidang pendidikan, terutama melalui pesantren. Melalui pesantren, agama dan kebudayaan Islam dikembangkan dan beradaptasi dengan budaya lokal yang berkembang di sekitarnya. Yang keempat, dalam hal busana, ada jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas Islam, seperti sarung, baju koko, kopiah, dan kerudung. Pengaruh lainnya adalah dalam hal seni bangunan, seperti bangunan makam, masjid, dan keraton. Masjid-masjid, bangunan, dan makam kuno menunjukkan adanya akulturasi dengan bangunan pada masa Hindu-Buddha. Lalu, dalam bidang seni sastra, pengaruh Arab dan Persia sangat kuat, namun tetap disesuaikan dengan tradisi setempat. Pengaruh Arab terhadap seni sastra biasanya berbentuk syair yang terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya. Adapun pengaruh Persia berbentuk hikayat, yaitu kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu. Jenis sastra lainnya adalah babat, suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Masih terkait dengan seni sastra adalah suluk, yaitu kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Kemudian, dalam bidang seni rupa, para seniman masa itu ada kalanya membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang bentuknya sudah disamarkan, sebuah teknik yang lazim disebut stilisasi atau deformasi. Pada masa perkembangan Islam, dikenal juga seni kaligrafi atau seni menulis indah yang memadukan seni lukis dan seni ukir, yang distilisasi dan menggunakan tulisan dalam bahasa Arab. Isi penulisan dalam kaligrafi umumnya bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, dalam bidang seni tari dan musik, pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian, yakni debus, sedati, dan zapin. Diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, debus menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Pertunjukan debus ini diawali oleh nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran serta salam atau sholawat kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, tari sedati. Tari sedati adalah nama tarian dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dalam tari sedati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa sholawat terhadap Nabi Muhammad. Nama lainnya adalah saman yang berarti 8, karena permainan ini mula-mula dilakukan oleh 8 pemain. Sementara itu, zapin merupakan khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab, Persia, dan India sejak abad 13. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islam melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Selanjutnya, sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam.
Pada masa Hindu-Buddha, digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam, digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Perhitungan satu tahun Islam adalah 12 kali siklus bulan, yang berjumlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Itulah sebabnya kalender Islam 11 hari lebih pendek dibandingkan kalender Masehi dan kalender-kalender lain yang didasarkan pada pergerakan matahari atau solar calendar. Hal ini pula yang mengakibatkan sistem kalender Islam tidak selalu datang pada musim yang sama. Sama seperti halnya kebudayaan Hindu dan Buddha, kebudayaan Islam pun mengalami akulturasi dengan budaya-budaya lain yang telah ada sebelumnya. Akulturasi yang terjadi semakin memperkaya kehidupan masyarakat. Akulturasi kebudayaan yang berkembang setelah masuknya pengaruh Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, aksara. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu disebut dengan istilah Arab Gundul. Selain itu, huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran dan gambar wayang. Yang kedua, bidang sosial. Masyarakat zaman Hindu-Buddha mengenal sistem kasta. Dengan masuknya agama dan kebudayaan Islam, sistem kasta tersebut perlahan-lahan menghilang. Yang ketiga, bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan terjadi proses akulturasi. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan, atau susuhunan yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Konsep dewa raja yang memandang raja sebagai titisan dewa diganti dengan konsep sultan sebagai khalifah, yang berarti pemimpin umat. Penasihat raja berasal dari tokoh-tokoh agama yang disebut kiai. Yang keempat, bidang seni bangunan. Dalam hal seni bangunan juga tampak jelas terjadi akulturasi, misalnya pada bangunan pemujaan. Kalau pada masa praaksara pemujaan terhadap arwah nenek moyang diwujudkan dengan bangunan punden berundak, pada masa Hindu-Buddha diwujudkan dalam bentuk candi. Dalam bentuk candi, unsur kebudayaan praaksara tidak ditinggalkan, sebagaimana terlihat pada struktur bertingkat-tingkat pada bangunan candi, mirip punden berundak masa praaksara. Proses akulturasi yang sama terlihat juga pada letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, meski makamnya sudah lebih sederhana dan tidak besar, makam dibangun di tempat yang berbukit, mirip dengan konsep punden berundak. Sementara itu, pada makam Islam yang sering kita jumpai bangunan kijing atau jirat, yaitu bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bata yang kadang-kadang disertai bangunan rumah atau cungkup di atasnya. Bentuk akulturasi dalam hal seni bangunan lainnya terlihat pada bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa. Bangunan masjid di Jawa berbentuk seperti pendapa, yaitu balai atau ruang besar tempat rapat, dengan komposisi ruang yang berbentuk persegi dan beratap tumpang. Bagian atap bangunan masjid di Timur Tengah biasanya berbentuk kubah, tetapi di Jawa diganti dengan atap tumpang dengan jumlah susunan bertingkat 2, 3, dan 5. Hal ini mirip dengan bentuk bangunan pura, rumah ibadah agama Hindu. Yang kelima, bidang seni rupa. Dalam ajaran Islam, dilarang menggambarkan makhluk hidup dalam bentuk lukisan ataupun patung, apalagi melukiskan wujud Nabi Muhammad. Oleh karena itu, muncul berbagai ide kreatif dalam menciptakan karya seni rupa yang justru memperkaya corak dan estetika seni rupa di dunia Islam, berupa gambar dekoratif, abstrak, hingga kaligrafi. Di Indonesia, agama dan kebudayaan Islam membawa pengaruh dan perubahan pada bidang seni rupa, terutama seni lukis, seni ukir, relief, dan kaligrafi. Di antara semua itu, seni kaligrafi lah yang paling menonjol. Kaligrafi berasal dari kata kalos yang berarti keindahan dan grafir yang berarti tulisan. Jadi, kaligrafi secara harfiah berarti tulisan indah, biasanya dengan memakai huruf Arab. Seni rupa Islam bahkan mengolah kaligrafi menjadi motif hias. Seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realistis. Maka untuk penyamarannya dibuatkan stilisasi, yaitu proses rekayasa ulang yang menyerupai bentuk aslinya di dunia nyata.
Yang keenam, bidang kesusastraan. Dalam hal kesusastraan, sangat nyata terjadi proses akulturasi dan kebudayaan Hindu-Buddha. Selain hikayat, ada juga jenis lain kesusastraan zaman Islam yang mendapat pengaruh kuat dari Hindu-Buddha dan tradisi lokal Nusantara, yaitu suluk. Suluk adalah teks sastra yang mengandung ajaran tasawuf, suatu aliran mistik dalam Islam yang mengungkap tentang jalan spiritual asketis atau mati raga menuju kesatuan dengan Tuhan. Yang ketujuh, bidang seni pertunjukan. Pada masa praaksara, wayang atau pertunjukan bayang-bayang telah dilakukan sebagai salah satu media penghubung antara manusia dan roh nenek moyang. Orang yang mementaskan atau perantara disebut saman. Bayang-bayang atau wewayangan yang diperoleh dianggap sebagai perwujudan arwah nenek moyang yang ingin mereka hubungi untuk dimintai petunjuk tentang banyak hal. Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia, pertunjukan wayang disesuaikan dengan pola pertunjukan yang sudah ada, sekaligus menjadi media yang efektif untuk menyebarkan agama Hindu. Contoh lain akulturasi dalam hal seni pertunjukan adalah seni tari. Seni tari berawal dari kebiasaan masa praaksara, yaitu dalam upacara religi masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme. Yang kedelapan, upacara. Akulturasi dalam hal upacara tampak pada upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Tata cara pernikahan berakulturasi kebudayaan pra-Islam. Selain dipanjatkan doa-doa dengan menggunakan bahasa Arab, acara siraman, selamatan, dan sesaji yang merupakan peninggalan zaman Hindu-Buddha juga dimasukkan sebagai salah satu bagian dari rangkaian upacara pernikahan, dengan mendaraskan doa-doa dari Al-Quran. Pengaruh masa Hindu-Buddha juga sangat tampak dalam ritual kelahiran. Di Jawa, prosesi kelahiran dimulai dengan upacara mitoni. Upacara ini dilakukan pada saat usia kandungan menginjak 7 bulan. Dalam upacara tersebut, calon ibu melakukan siraman untuk melindungi bayi dan calon ibu dari bahaya. Akulturasi terlihat dalam doa-doa yang bernapaskan Islam. Selanjutnya, tradisi memasukkan jenazah dalam peti merupakan unsur tradisi zaman purba, yaitu kebudayaan megalitik yang mengenal kubur batu, yang hidup terus-menerus sampai sekarang. Setelah jenazah dikuburkan, diadakan selamatan. Selain ketiga bentuk upacara tersebut, bentuk upacara lain yang populer sebagai hasil proses akulturasi adalah larung saji. Upacara khas Jawa ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari peringatan Tahun Baru 1 Muharram atau 1 Suro, sebagai simbol rasa syukur atas rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Esa selama 1 tahun yang telah lewat. Yang kesembilan, sistem kalender. Penggunaan sistem kalender merupakan salah satu bentuk akulturasi. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Setelah Islam berkembang, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Komariah seperti tahun Hijriah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to